bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Yosia didapati benar. Ayat hafalan 2 Tawarikh pasal 34 ayat 1 dan 2. Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pekabaran pelajaran ini, saya bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Pernahkah kamu mengalami situasi di mana temanmu mencoba memintamu untuk melakukan sesuatu yang kamu tahu bahwa itu tidak benar? Raja Yosia tidak seperti ayahnya, Raja Amon, atau kakeknya, Raja Manasye. Kakeknya melakukan banyak perbuatan jahat. Dia mendirikan tempat untuk menyembah ilah lain dan memuja bintang-bintang di langit. Dia bahkan mengorbankan salah satu anaknya menjadi korban bakaran untuk Allahnya. Raja Manasye mendirikan patung yang besar dan tempat pemujaan di bait suci Allah. Dia berkomunikasi dengan malaikat iblis dan membunuh banyak orang yang tidak berbuat salah. Selama Manasye menjadi seorang raja, kitab hukum hilang. Para imam seharusnya membacakannya kepada orang banyak setiap hari. Tanpa kitab itu, orang banyak tidak bisa belajar mengenai Allah. Ayah Yosia, Raja Amon, dia juga melakukan hal yang buruk. Pegawai-pegawai kerajaannya bahkan sangat membencinya sehingga mereka membunuh dia di dalam istananya sendiri. Lalu orang-orang akhirnya membunuh para pegawainya. Karena itulah Yosia menjadi raja ketika ia masih berumur 8 tahun. Raja Yosia tidak seperti ayahnya dan kakeknya. Dia sangat mencintai Allah. Dia selalu mencoba melakukan yang benar. Sebagai anak yang berumur belasan tahun, dia sudah menyerahkan dirinya untuk Allah. Ketika Raja Yosia berumur 20 tahun, dia menghancurkan patung-patung dan mezbah-mezbah untuk Baal. Dia menghancurkan tempat beribadah untuk berhala. Ia meremukkan patung-patung itu dan menggilingnya menjadi bubuk. Kemudian dia menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu. Pada waktu Raja Yosia berumur 26 tahun, dia memutuskan untuk membersihkan negeri itu dan memperbaiki bait suci. Dia mengutus hambanya yang setia, Safan, untuk bertemu dengan Hilkia, imam besar. Sebelum Safan pergi, Raja Yosia memberikan beberapa instruksi. Katakan kepada Hilkia agar mengumpulkan uang dari penjaga pintu yang sudah dikumpulkan dari orang-orang di bait suci. Raja Yosia berkata, katakan kepadanya bahwa uang ini akan digunakan untuk memperbaiki bait suci. Lalu dia memberikan uangnya kepada para pekerja. Mereka menggunakan uang itu untuk membeli bahan-bahan bangunan dan juga membayar upah tukang. Safan masuk ke bait suci dan menemukan Hilkia. Hilkia mendengarkan dengan baik-baik apa yang diinstruksikan Raja Yosia. Dengan segera,
Hilkia mengatakan kepada para penjaga pintu gerbang untuk mengumpulkan uang-uang karena bait suci akan diperbaiki. Dengan waktu yang bersamaan, Hilkia mempunyai kabar baik bagi Raja Yosia. Dia berkata kepada Safan, "Aku telah menemukan kitab hukum. Lihat ini." Dia berkata dan memegang kitab itu dengan tersenyum. Selama ini kitab ini ada di sini di dalam bait suci. Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Safan membaca beberapa paragraf. Seorang raja harus membaca ini. Dia menjelaskan, "Tolong berikan kepadanya." Dan Safan pun melakukannya. Minggu depan kita akan mengetahui apa yang terjadi ketika Raja Yosia menerima kitab yang telah lama hilang atau tersembunyi itu. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.